Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verdik Sigit Sulistyo. Saya dari Prodi BMB semester 4B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi perencanaan kapasitas dan manajemen inventory. Nah, di sini ada pengertian manajemen kapasitas. Manajemen kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, di sini ada jenis kapasitas. Jenis kapasitas yang pertama adalah perencanaan kapasitas jangka pendek. Jenis ini berfokus pada pemenuhan permintaan langsung dengan menyesuaikan sumber daya, tenaga kerja, dan jadwal produksi dalam jangka pendek. Biasanya berkisar antara beberapa hari hingga beberapa bulan. Lalu ada perencanaan kapasitas jangka menengah. Perencanaan kapasitas jangka menengah mencakup beberapa bulan hingga beberapa tahun dan melibatkan keputusan mengenai perencanaan tenaga kerja, perluasan fasilitas, dan peningkatan proses. Nah, perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang melampaui jangka menengah, biasanya mencakup beberapa tahun hingga beberapa dekade. Hal ini melibatkan keputusan strategis seperti pengembangan fasilitas baru, investasi teknologi, dan analisis pasar. Nah, di sini ada utilisasi dan efisiensi. Utilisasi adalah persentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. Sedangkan efisiensi adalah persentase kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Nah, bagaimana fasilitas digunakan dan dikelola akan menentukan sulit tidaknya mencapai 100% efisiensi. Nah, sekarang kita masuk ke break even point atau BEP. Nah, di sini tuh ada rumusnya, yaitu Q sama dengan FC dibagi P dikurang VC. Di sini ada keterangannya juga. Keterangannya itu Q quantity, FC itu fixed cost atau biaya tetap. Nah, kalau VC ini variable cost atau biaya variabel, sedangkan P ini harga jual produk. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Itu ada BEP Q atau quantity dan ada BEP dalam rupiah. Nah, langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya ini ada PT Suzuhime membuat sebuah produk botol minum. Nah, harga botol minum ini adalah 20.000. Agar pabrik berjalan dengan baik, PT Suzuhime membutuhkan 75.000 per tahun dan untuk memproduksi 14.000 produk. Pertanyaannya adalah, dari data di atas, hitunglah BEP per tahunnya dalam kuantiti dan dalam rupiah. Pertanyaan yang kedua, tentukan jumlah botol minum yang dibutuhkan dalam setahun jika tarif pajak 15% dan laba yang diharapkan pabrik adalah 5.400.000 per tahun. Nah, kita langsung ke caranya aja. Jawabannya itu adalah diketahui. Kan tadi rumusnya itu P dibagi FC dibagi P sama dengan V. Nah, untuk P-nya itu 20.000, FC-nya itu 75 juta, dan V-nya itu 14.000. Di sini ada cara pengerjaannya. Nah, rumusnya kan tadi sesuai. BPQ sama dengan FC itunya 75 juta dibagi P dikurang V, yaitu 20.000 dikurang 14.000. Nah, jadi 20.000 ini dikurang 14.000 sama dengan 6.000. Baru 75 juta dibagi 6.000 sama dengan hasilnya 12.500 unit. Nah, untuk BP rupiahnya yaitu BEP Q dikali P. Nah, BP Q ini kan 12.500. Jadi kita pakai yang itu. Nah, dikali P. P-nya itu kan tadi 20.000. Jadi sama dengan
12.500 dikali 20.000 sama dengan 250 juta. Nah, di bawahnya lagi ada FC. FC-nya kan tadi 75 juta. Untuk VC-nya kan tadi 14.000 dalam soal, dikali 12.500, yaitu pakai yang BEP-Q sama dengan 175 juta. Nah, TC-nya ini sama dengan 250 juta. 250 jutanya ini kita dapat dari FC ditambah VC. Nah, hasilnya itu TC, yaitu 250 juta. Nah, ini ada BEP sama dengan TC, yaitu bisa dibilang kita balancein. Jadi 250 juta dikurang 250 juta sama dengan 0. Jadi 250 juta ini dari yang BEP-RP sama yang FC. Jadi di sini ada keterangan juga, buktikan apakah benar balik modal atau nilai pengembalian 0. Jadi begitu caranya. Nah, selanjutnya itu ada BEP dalam rupiah. Nah, rumusnya itu Q sama dengan laba yang digunakan FC ditambah laba yang digunakan dibagi 1 dikurang angka pajak, tingkat pajak dibagi P dikurang VC. Nah, jadi diketahuinya itu pajaknya 15%, laba yang diinginkannya 5.400.000 per bulan, laba yang diinginkannya 64.800.000 per tahun. Nah, ini pajaknya ini dapat dari mana? Tadi dari soal di yang bagian kedua. Jika tarif pajak 15%. Nah, untuk yang laba yang diinginkannya juga ada dalam soal, yaitu laba yang diharapkan pabrik adalah 5.400.000 per bulan. Nah, di sini ada laba yang diinginkan 64.800.000 per tahun. Berarti itu sama dengan 5.400.000 dikali 12. Hasilnya 64.800.000. Jadi langsung ke jawabannya. Q sama dengan 75 juta ditambah 64.800.000 dibagi 1 dikurang 0,15 dibagi 20.000 dikurang 14.000. Jadi yang pengerjaannya duluan adalah yang 64.800.000 dibagi 1 dikurang 0,15. Nah, jadi yang dicarinya itu 1 dikurang 0,15 sama dengan 0,85. Baru tuh ditambah 64.800.000. Setelah dapat hasilnya, kita tambahkan 75.000. Lalu dibagi dengan 20.000 dikurang 14.000, yang berarti hasilnya ini 6.000. Nah, berarti setelah ditambahkan yang bagian sisi kiri dibagi 6.000 ini, hasilnya 25.305 unit. Seperti itu caranya. Nah, kita lanjut ke manajemen inventory. Nah, pengertian dari manajemen inventory ini adalah inventory management system adalah suatu sistem manajemen persediaan yang digunakan untuk mengontrol, mengelola, dan memantau persediaan suatu bisnis. Sistem ini membantu bisnis dalam mengoptimalkan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pengiriman barang. Nah, terus di sini ada jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan itu yang pertama bahan baku atau barang mentah. Bahan baku merupakan salah satu jenis persediaan. Yang pertama, bahan baku merupakan bahan yang wajib dan harus ada, karena tanpa adanya bahan baku maka barang jadi tidak akan selesai dibuat. Nah, yang kedua ini dalam proses atau barang setengah jadi. Tidak sedikit perusahaan yang akan mengirimkan suatu barang setengah jadi atau barang dalam proses ini ke pabrik yang lainnya untuk dapat dilanjutkan menjadi barang jadi. Nah, yang ketiga ini
barang jadi. Agar sebuah perusahaan memperoleh keuntungan secara maksimal, maka pengaturan persediaan barang perlu dilakukan secara matang dan berdasarkan pada kondisi pasar, internal ataupun eksternal. Setelah barang jadi, maka perlu dikirim untuk didistribusikan kepada pihak ketiga atau agen-agen yang sudah terdaftar di perusahaan. Seperti itu. Nah, lanjut ke fungsi persediaan. Nah, yang pertama itu memastikan stok barang. Inventory management memastikan bila ketersediaan stok barang sesuai dengan kebutuhan dan tidak kurang ataupun lebih. Nah, yang kedua itu kelancaran proses produksi. Proses produksi dalam perusahaan manufaktur adalah jantung bisnis utama, sehingga perusahaan harus memastikan bila ketersediaan stok barang sesuai dengan kebutuhan agar proses produksi tidak terhambat. Selanjutnya yang ketiga, mengantisipasi kekurangan stok barang. Stok barang yang kurang akan menghambat proses produksi. Namun, dengan inventory manajemen, kekurangan stok ini bisa dihindari karena jumlah barang dihitung secara teliti. Nah, di sini ada alasan kita memiliki persediaan. Nah, yang pertama itu memastikan ketersediaan barang atau bahan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lalu yang kedua, menghindari kekurangan persediaan yang dapat menghindari hilangnya peluang bisnis, kekecewaan pelanggan, dan penurunan pendapatan. Yang ketiga ini mengoptimalkan tingkat persediaan sehingga mengurangi biaya penyimpanan yang tidak perlu. Nah, yang keempat ini memperhatikan rotasi stok atau stock rotation dan tanggal kadaluarsa untuk mencegah persediaan menjadi usang atau rusak. Nah, kita selanjutnya adalah Economic Order Quantity atau yang disingkat EOQ. Nah, EOQ ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal dalam rangka meminimalkan total biaya yang berkaitan dengan pemesanan dan penyimpanan barang. Nah, di sini ada rumus EOQ. Rumusnya itu 2 dikali D dikali S dibagi H. Di sini bisa dilihat ada keterangannya juga. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, PT Sentosa Raya pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 24.000 unit. Harga beli bahan baku per unit adalah 2.000. Adapun biaya pemesanan untuk setiap kali melakukan transaksi 100.000. Sementara carrying cost sebesar 20% dari nilai rata-rata persediaan. Nah, jadi sini ada caranya. Soalnya itu lantas berapa jumlah EOQ atau pemesanan yang paling ekonomis. Nah, lanjut ke cara pengerjaannya. Yaitu EOQ sama dengan 2 dikali 24.000 dikali 100.000. Itu hasilnya 4.800.000. Lalu kita cari 2.000 dikali 20% itu sama dengan 400. Nah, baru kita bagikan 4.800.000 ini dengan 400, yaitu sama dengan 12 juta. Nah, 12 juta ini nantinya akan kita akarkan sehingga nanti dapat hasilnya 3.464 unit. Begitu. Nah, langsung kita ke lead time. Di sini ada rumusnya, yaitu reorder point sama dengan lead time dikali rata-rata penggunaan harian. Yang keterangannya di sini ada reorder point itu titik pemesanan ulang, lead time ini sama dengan waktu tunggu. Nah, di sini ada contoh soal dari lead time. Toko Niken memproduksi sweater. Sweater ini vendornya jauh sehingga membutuhkan waktu untuk memesannya. Order selama 16 hari, packingnya 3 hari, lalu dikirim
ke alamat kita 3 hari, lalu untuk merapikannya butuh 1 hari. Nah, jadi maka berapa lead time yang dibutuhkan? Nah, jadi caranya itu harusnya kita tambah-tambah. Jadi 16 ditambah 3 ditambah 3 tambah 1. Berarti 16 ditambah 3 itu 19, ditambah 1 20, tambah 3 itu 23. Jadinya 23 hari untuk lead time-nya. Nah, misal setiap orderan kamu adalah 20 pieces, antisipasi permintaannya seperti apa? Nah, jadi kita di sini ada cara lagi, yaitu lead time demand namanya. Sama dengan lead time dikali rata-rata penjualan per hari. Nah, untuk lead time ini kan tadi udah ketemu, yaitu hasilnya 23. Nah, jadi dikali 12. 12 itu yang tadi, yang setiap orderan 12 pieces antisipasinya. Berarti 23 itu dikali 12. Nah, hasilnya itu 276 pieces. Nah, artinya kamu harus punya 276 pieces sweater untuk mengantisipasi permintaan pelanggan. Jadi seperti itu untuk cara lead time. Lalu kita ke cara safety stock. Nah, safety stock itu apa sih? Yaitu persediaan yang digunakan dalam keadaan darurat. Kondisi ini terjadi ketika tingkat permintaan lebih tinggi dari inventory perusahaan. Nah, rumus safety stock ini adalah total safety stock sama dengan penjualan maksimal harian dikali lead time maksimum dikurang penjualan harian rata-rata dikali lead time rata-rata. Nah, di sini ada contoh soalnya. Uniqlo menjual rata-rata kemejanya 18 pieces per hari. Di hari Sabtu dan Minggu, orderan naik menjadi 27 pieces per hari. Untuk lead time membutuhkan 22 hari. Karena pengiriman overload, maka pengiriman jadi lebih lama, menjadi 24 hari. Maka bagaimana safety stock untuk Uniqlo? Nah, jadi caranya di sini ada 27 dikali 24 dikurang 18 dikali 22. Jadi kita yang pertama cari itu 27-nya dikali 24 sama dengan 648. Nah, baru kita cari lagi nih yang 18 dikali 22 sama dengan 396. Lalu kita kurang hasil dari kedua tersebut, yaitu 252 barang safety stocknya. Nah, jadi seperti itu untuk cara safety stock. Selanjutnya di sini ada reorder point atau ROP. Nah, titik pemesanan kembali atau titik waktu di saat perusahaan harus menyediakan kembali bahan yang dipesan, sehingga penerimaan bahan yang dipesan dapat tepat pada waktu persediaan di atas safety stock atau sama dengan 0. Nah, rumus ROP ini adalah kebutuhan safety stock ditambah lead time. Nah, jadi kan tadi untuk safety stocknya kan sudah ketemu, yaitu 252. Jadi kita masukin ke sini. Nah, untuk lead time-nya itu tadi 276. Jadi itu kita tambahin keduanya. Dan hasilnya adalah 528 untuk reorder point. Nah, jadi begitu caranya. Nah, jadi sudah saya jelaskan juga untuk cara untuk materi penerimaan kapasitas dan manajemen inventory. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.